Ini kami akan membuat video pembelajaran flowchart mengenai siklus transaksi, siklus pendapatan, siklus konversi, dan siklus pengeluaran pada perusahaan Roti Kupi. Roti Kupi ini didirikan oleh Ahmad Reza Kurnia pada tahun 2012 di Bekasi, berawal dari satu toko kecil dan mulai menarik minat masyarakat untuk bermitra. Hingga saat ini sudah ada kurang lebih 70 outlet tersebar di seluruh Indonesia. Nah, berikut ini simbol flowchart yang akan kami gunakan pada siklus pendapatan, konversi, dan pengeluaran. Pada sistem penjualan tunai siklus pendapatan ini ada 6 bagian, yaitu ada bagian order penjualan, bagian kasir, bagian jurnal, bagian buku besar, bagian audit, dan bagian bank. Pertama-tama kita ke bagian order penjualan. Bagian order penjualan menerima permintaan penjualan dari konsumen atau pembeli. Kita mulai terminator. Simbolnya seperti ini, simbol terminatornya mulai, lalu kita buat dokumen surat permintaan penjualan dari konsumen tadi, lalu selanjutnya bagian order penjualan membuat nota penjualan sebanyak 2 lembar dan menyerahkan nota tersebut kepada pembeli untuk pembayaran ke kasir. Jadi kita setelah membuat dokumen sebanyak 3. Yang pertama ada surat permintaan penjualan dan 2 dokumen nota. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kasir. Di sini kita pindahkan dokumennya ada 3. Nah, bagian kasir mencocokkan data serta menerima kas tersebut. Jadi bagian kasir mencocokkan data, lalu kita pindahkan dokumennya 3 dan satu lagi ada kas. Pada lembar pertama diserahkan kepada dokumen, lembar kedua ke audit, lembar ketiga ke pemegang buku jurnal. Lalu bagian kasir ini membuat bukti setor bank sebanyak 2 lembar, kemudian menyetorkan kas tersebut ke bank. Jadi buat bukti setor kas untuk ke bagian bank. Jadi di sini kan ada nomor 2 nota. Untuk nomor 2 itu bagian audit. Tadi lembar kedua untuk audit, lembar ketiga kan buku jurnal. Jadi lembar 2 ini kita pindahkan ke sini dengan nota. Lalu lembar ketiga juga kita pindahkan ke bagian buku jurnal dokumennya. Bagian 4 kita pindahkan ke bank dokumennya. Nah, selanjutnya di bagian buku jurnal tadi, setelah lembar ketiga nota penjualan, bagian ini menerima pencatatan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi bagian jurnal mencatat ke jurnal, lalu jurnal penerimaan kas. Bagian jurnal juga membuat rekapitulasi jurnal penerimaan kas ke bagian buku besar untuk diproses. Nota penjualan 3 pun diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Jadi kita ada 2 dokumen. Yang pertama nota yang akan diserahkan ke bagian buku besar untuk diproses. Lalu ada rekapitulasi jurnal yang kelima untuk buku besar. Di sini bagian jurnal juga mengarsipkan sementara berdasarkan tanggal dengan simbol seperti ini. Lalu lanjut ke buku besar, kita pindahkan dokumennya. Bagian buku besar ini menerima rekapitulasi jurnal penerimaan kas dari pemegang buku jurnal, kemudian melakukan proses posting dari jurnal tersebut ke rekening-rekening buku besar yang bersangkutan. Jadi membuat dokumen rekapitulasi jurnal, lalu membuat proses posting dan dimasukkan ke rekening-rekening buku besar yang bersangkutan. Lalu kita ke bagian audit. Jadi tadi di bagian kasir kan ada dokumen nomor 2. Ini
lingkaran ini yaitu karena masih satu halaman, jadi kita membuatnya simbolnya lingkaran. Membuat bagian audit, ada dokumen nota dari kasir, lalu bagian audit ini memeriksa nomor urut dokumen tersebut. Setelah diperiksa dokumen dan diterima secara lengkap, bagian ini menyimpannya secara sementara berdasarkan tanggal. Setelah diperiksa, dokumen tersebut dibuat lagi. Jika sudah diterima dan sesuai, lalu diarsipkan berdasarkan tanggal dengan simbol segitiga terbalik. Lalu pada bagian bank ini, pada bagian kasir kan tadi ada bukti setor bukti setor ada 2, lalu ada kas. Jadi kita pindahkan ke bagian bank, lalu serta menerima kas, kemudian mengarsipkannya secara permanen. Jadi di bagian bank ini kita arsipkan secara permanen dengan simbol segitiga dan diberi T-nya itu berdasarkan tanggal, lalu selesai. Berikut flowchart siklus pendapatan sistem penjualan tunai. Pada sistem penjualan tunai ada pengendalian internal, yaitu ada 2. Yang pertama, pemisahan tugas, fungsi pada pelayanan penjualan dan kasir, fungsi kasir dan buku besar. Yang kedua, dokumen serta catatan yang memadai. Nota penjualan dibuat sebelum meminta konsumen untuk membayar serta bernomor urut tercetak. Lalu, jurnal transaksi dibuat setiap hari. Selanjutnya, untuk siklus konversi pada sistem perencanaan produksi, di bagian gudang itu kita mulai dari mengidentifikasi dan melakukan cek secara berkala pada gudang persediaan, lalu membuat laporan order ulang atau ROP dan memberikannya ke bagian manajer. Setelah mendapat konfirmasi dari bagian pengawas produksi untuk membuat ROP, kita mendistribusikannya menjadi 2 lembar nota. Untuk lembar yang pertama akan diteruskan kepada bagian produksi, dan untuk lembar yang kedua akan diteruskan ke bagian akuntansi biaya. Lalu mengonfirmasi terkait penambahan ataupun pengurangan jumlah stok persediaan kepada pengawas produksi. Pada bagian pengawas produksi, kita menerima laporan order ulang dari bagian gudang dan mengonfirmasi laporan untuk segera diproses. Selanjutnya pada bagian produksi, kita menerima laporan ROP dari bagian pengawas produksi dan melakukan pembelian persediaan dan membuat nota pembelian menjadi 2 lembar. Selanjutnya untuk membuat permintaan persediaan bahan baku, kita mendistribusikannya menjadi 3 lembar. Untuk lembar yang pertama, ROP nota pembelian persediaan akan diteruskan kepada bagian gudang. Lalu untuk ROP nota pembelian yang kedua akan diteruskan kepada bagian akuntansi biaya. Lalu untuk lembar yang ketiga, PBB atau permintaan persediaan bahan baku akan diteruskan kepada bagian gudang. Lalu kembali lagi pada bagian gudang, kita menerima dan mengonfirmasi ROP nota pembelian persediaan ke bagian pengawas produksi. Selanjutnya menerima permintaan persediaan bahan baku dan menyerahkannya bahan baku ke bagian produksi dan meneruskan bukti permintaan ke bagian akuntansi biaya. Nah, selanjutnya di bagian produksi ini kita menerima bahan baku dari gudang dan melakukan produksi sesuai order produksi. Selanjutnya kita membuat laporan produk jadi yang akan diteruskan kepada akuntansi biaya. Selanjutnya kita menerima bukti permintaan persediaan bahan baku dari bagian gudang dan melakukan pencatatan konsumsi biaya produksi ke dalam catatan biaya. Lalu melakukan perhitungan harga pokok per unit dan mencatat ke dalam jurnal voucher dan diarsipkan dokumen tersebut sesuai dengan urut nomor. Begitulah siklus konversi pada sistem perencanaan produksi dan selesai.
Pengendalian internal sistem perencanaan produksi ada 3. Yang pertama, pengamanan bahan baku. Kuantitas ditentukan atas dasar kebutuhan bahan baku. Bahan hanya dikeluarkan jika ada bukti permintaan bahan baku. Yang kedua, pemisahan tugas, fungsi pabrik dan fungsi pengawasan produksi. Fungsi pencatat persediaan dan fungsi gudang, fungsi akuntansi keuangan dan fungsi akuntansi biaya. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, pengamanan produk jadi. Saya akan menjelaskan flowchart siklus pengeluaran pada sistem informasi pengeluaran kas. Yang pertama ada bagian persediaan, lalu ada bagian pembelian, bagian penerimaan barang, dan bagian utang. Pertama-tama kita mulai untuk mengidentifikasi dan cek kembali jumlah dari semua persediaan yang ada dalam gudang. Lalu ketika persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali, bagian persediaan akan membuat permintaan barang kepada bagian pembelian sebanyak 3 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar pertama diteruskan ke departemen pembelian, lalu lembar kedua diteruskan ke bagian utang, lalu yang ketiga dihasilkan urut nomornya. Setelah menerima barang, packing list dan laporan penerimaan barang, unit ini akan mencocokkan dokumen bagian persediaan pada lembar ketiga. Order pembelian lembar ketiga, lalu laporan penerimaan barang, laporan penerimaan barang pada lembar pertama dan kedua. Dan menerima, lalu menerima dan menyimpan barang serta mendistribusikan dokumen tersebut sebagai berikut. Pertama, laporan penerimaan barang bersatu bersama-sama dengan bagian persediaan dan bagian order penerimaan di lembar ketiga. Lalu bagian pembelian di sini menerima permintaan pembelian dari bagian persediaan berdasarkan dokumen tersebut. Bagian ini memilih pemasok dan membuat order pembelian sebanyak 5 lembar dan mendistribusikannya. Lembar pertama dikirim ke supplier, lalu dikirim ke supplier, lalu lembar kedua diarsipkan nomornya. Lembar ketiga diserahkan ke bagian persediaan. Lalu lembar keempat diteruskan ke bagian penerimaan barang. Lalu lembar kelima diteruskan ke bagian utang. Beberapa saat setelah mengirim order pembelian ke pemasok, departemen ini akan menerima dokumen pemberitahuan order dari supplier yang menjelaskan bahwa order pembelian sedang dalam proses. Setelah menerima tulisan laporan penerimaan barang, departemen ini akan mencocokkan dokumen laporan penerimaan barang permintaan pembelian di lembar kedua. Mengkaji termin serta pembelian serta mengarsipkan seluruh dokumen urut nomornya. Lalu bagian penerimaan barang akan menerima bukti pembayaran dari bagian pembelian untuk tembusan order pembelian. Kemudian mengarsipkannya sementara urut nomor dokumen. Lalu menerima barang bersama-sama dengan slip pengopakan dari pemasok.
lalu memeriksa kondisi fisik barang dan mencocokkannya dengan arsip order pembelian. Lalu menghitung dan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 4 lembar dan mendistribusikannya. Lembar pertama yaitu 2 packing list bersama dengan barangnya diserahkan ke bagian persediaan. Lalu lembar ketiga diserahkan ke bagian pembelian. Lalu lembar keempat bersama dengan tembusan order pembelian diarsipkan urut abjadnya. Lalu bagian utang menerima permintaan pembelian pada laporan penerimaan barang lalu order pembelian lembar kelima dan laporan penerimaan barang. Cocokkan dokumen dalam kartu utang, lalu semua dokumen file tetap tanggal. Lalu di sini ada pengendalian internal sistem pengeluaran kas. Yang pertama, pemisahan tugas, yaitu ada 3. Pertama, bagian pembelian dan bagian utang dagang, lalu pencatatan persediaan dan bagian gudang, lalu yang ketiga, bagian penerimaan barang dan bagian gudang. Lalu yang kedua, ada dokumen dan catatan yang memadai. Lalu yang ketiga, otoritas transaksi. Lalu kesimpulannya di sini, dalam keseluruhan siklus transaksi, terdapat beberapa dokumen yang digunakan, seperti faktur, surat jalan, buat pembelian, dan lain-lain. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga dapat memainkan peran penting dalam memudahkan pelacakan dan pengolahan data transaksi secara otomatis dan terpusat.